zuhud awam. Zuhud orang awam itu menanggalkan kemewahan-kemewahan lahiriah. Menanggalkan kemewahan lahiriah. Orang-orang awam mengira itulah yang disebut zuhud. Sehingga orang awam berpikir kalau orang zuhud nih nggak punya mobil, nggak punya rumah, ya, pakaian compang-camping, hidup susah, itu zuhud versi awam. Dan itu tidaklah benar, zuhud bukanlah itu. Ada zuhud al-khawas. Zuhud al-khawas itu zuhud dari dunia pada kolbunya. Jadi kolbunya tidak mencintai dunia. Walaupun kolbunya itu kemudian menyadari orang ini butuh dunia, maka dunia itu hanya sampai di tangannya, sampai di perutnya, tidak sampai kemudian tembus ke dirinya. Ini sudah khawas. Lalu ada zuhud anil akhirah. Ya. Inilah yang disebut zuhud fi zuhud. Zuhud dalam kezuhudan. Orang mengira cukup dengan membuang cinta dunia dari kolbu, itu sudah zuhud. Iya, itu sudah zuhud. Itu sudah zuhud yang sahih. Tapi ada lagi zuhud di atas itu. Zuhud itu kan membuang selain Allah dari kolbu. Sorga neraka itu selain Allah atau Allah itu sendiri. Maka jika saya masih beribadah itu karena ingin reward surga, saya meninggalkan kemaksiatan karena takut ikop neraka, maka saya masih disebut zuhudnya, zuhud khawas, zuhud biasa. Zuhud istimewanya orang-orang yang biasa. Belum sampai zuhud fi zuhud. Orang yang zuhud fi zuhud ini, inilah yang disebut dalam hadis al-mutahabbuna birauhillah. Orang-orang yang mencintai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini kalaupun seandainya surga neraka nggak ada, ya dia tetap cinta Allah, dia tetap ibadah kepada Allah. Dia ingin tetap bermajlis dengan Allah. Lain dengan orang awam, ya, orang awam yang kemudian naik dari zuhud materi kepada zuhud dunia. Apa yang kemudian terjadi? Mereka masih gemar pahala. Maka coba lihat orang yang paling banyak sedekah dan ibadah itu kebanyakan orang-orang yang berharap nanti dapat reward di akhirat. Tapi jarang sekali orang yang banyak ibadah ini itu karena dia ingin dekat kepada Allah yang punya surga. Itu jarang sekali. Maka ada teroris mirip-mirip seperti ya, kejadian anak-anak. Teroris ini diceritain oleh salah satu pejabat polisi dulu kepada saya waktu saya selesai khutbah. Atau di bawah ada bintang 2 ya, Kapolda di salah satu provinsi tempat saya tinggal dulu. Apa kata dia, Ustadz, ini ada yang lucu. Jadi ada seorang teroris ketangkep, nggak jadi ngebom, nggak jadi mati bunuh diri, bom bunuh diri, lalu dia marah-marah, juga nangis-nangis. Lalu ditanyalah, kenapa Anda nangis, kenapa Anda marah? Apa jawabannya? Saya tidak jadi menikahi 72 bidadari, karena kalian. Gitu. Jadi dia itu mau bunuh diri, mau menghancurkan orang sekitar, itu karena apa? Karena ingin menikahi bidadari. Kalau nggak terjadi, dia nggak mau ngamuk, gitu. Dia nggak mau ngamuk. Inilah bedanya. Jadi dia beribadah, nyembah Allah bukan karena Allah pantas disembah, tapi karena dia pengen sesuatu yang ada pada sesembahan itu. Apa itu? Surga. Maka ketika dia membuang itu dari dirinya, dia tidak pernah menghina surga, tidak pernah kemudian menafikan neraka. Dia tetap takut ke neraka, tetap girang dikasih surga. Tes aja, orang senang nggak dikasih duit, ya senang. Berarti dia masih senang masuk surga. Tapi keilmuannya itu mengatakan bahwa yang dibutuhkan rohaniku ini bukan surga syahwat. Karena ruhku bukanlah syahwat. Syahwat itu cuma divisi. Ruh itu hembusan dari Allah, dia ingin pulang kembali kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian az-zuhud fi zuhud. Zuhudnya para arifin, orang-orang yang kenal Allah, dia beribadah itu bukan karena lagi ingin dapat reward surga dari Allah atau takut neraka, meskipun mereka sangat respect dengan surga dan neraka itu.
Tapi mereka lebih harap kepada ridho zat yang mempunyai surga dan neraka